Kalau kita mau jujur sama diri kita sendiri, rasanya udah banyak dari kita yang udah capek dengar satu kata ini, oknum. Setiap kali ada kasus korupsi, narasinya hampir selalu sama. Katanya ini ulah segelintir oknum. Katanya sistem baik-baik aja, yang rusak cuman manusianya. Tapi masalahnya, kalau kejadian ini terus berulang di berbagai lembaga, di berbagai sektor, bahkan di berbagai level kekuasaan, apa ini masih masuk akal kalau kita terus menyalahkan orangnya aja? Kita hidup di negara yang sama, menghadapi birokrasi yang sama, aturan yang sama, dan budaya yang sama. Dan anehnya, polanya selalu mirip. Yang ketangkep beda orang aja, tapi cerita kasusnya hampir selalu sama. Di titik ini, mungkin masalahnya bukan cuma soal siapa yang korup, tapi kenapa sistemnya memungkinkan ini selalu terjadi, bahkan berulang, dan bahkan terasa seperti siklus lingkaran setan yang gak ada habisnya. Gue mau jujur dari awal, pandangan dan kegelisahan di dalam video ini datang dari gue yang cuman seorang warga sipil biasa. Gue sadar gak punya pengalaman politik. Gue juga merasa gak punya kompetensi dan pengalaman yang mumpuni dan layak buat menggurui siapapun. Tapi gue punya satu hal yang mungkin juga kita rasain bareng-bareng. Keresahan. Resah melihat korupsi ini seolah udah jadi kayak berita rutin. Resah melihat kasus yang besar muncul, hilang, lalu muncul lagi. Dan resah karena kita sering dipaksa buat percaya bahwa ini semua cuman kesalahan individu. Padahal kalau kita coba mikir pelan-pelan, mungkin yang kita hadapi ini bukan sekedar orang jahat, tapi sistem yang udah keburu rusak. Sistem yang memberi ruang, yang membiarkan, bahkan kadang seperti melindungi praktek korupsi itu sendiri. Dan di episode pertama ini, kita cuma mau membahas satu hal yang sangat penting. Kenapa korupsi terus berulang? Kenapa selalu terasa seperti lingkaran setan? Dan kenapa seolah susah sekali dihentikan di negara kita ini? Kalau kita benar-benar punya cinta dan harapan buat Indonesia jadi negara yang besar, kuat dengan rakyat yang sejahtera, damai dan bahagia, mungkin ada baiknya kita harus berani untuk mulai dari satu langkah kecil. Berhenti untuk menyederhanakan masalah ini. Jadi, gue mau ngajak kita semua untuk nonton video ini sampai selesai. Karena di episode ini, kita pelan-pelan akan membongkar latar belakang dan penyebab kenapa korupsi bisa terus berulang dan sudah menjadi sistemik, supaya kita benar-benar paham seberapa serius, seberapa mendesak, dan seberapa besar dampaknya buat masa depan kita semua. Selama ini kita sering diajarkan satu cara berpikir yang terdengar masuk akal. Kalau orangnya jujur, maka sistemnya akan aman. Maka setiap kali korupsi terjadi, fokus kita selalu sama. Mencari siapa yang salah, siapa yang serakah, dan siapa yang dianggap tidak bermoral. Tapi pertanyaannya begini. Kalau korupsi terus berulang, dengan pola yang hampir sama, di tempat yang berbeda, oleh orang yang berbeda, apakah masalahnya benar-benar berhenti di karakter manusianya? Atau jangan-jangan ada sesuatu yang lebih dalam, lebih struktural, yang membuat orang baik pun perlahan bisa berubah saat berada di dalam sebuah sistem? Mari kita coba membongkar satu asumsi lama. Asumsi yang tanpa kita sadari justru membuat korupsi terus bertahan dan merajalela di negara ini. Di masyarakat kita ada satu premis yang sangat populer tapi jarang dipertanyakan. Kalau orangnya jujur, maka sistemnya pasti akan aman. Makanya setiap ada kasus korupsi, fokus utama kita hampir selalu ke orangnya. Kita marah ke individunya, kita kutuk moralnya, kita anggap selesai setelah pelakunya ditangkap. Sekilas emang ini memang terdengar masuk akal. Tapi kalau kita mau jujur dan mikir sedikit lebih dalam, cara berpikir ini menyisakan banyak pertanyaan yang gak pernah bisa mendapatkan jawabannya. Pertanyaannya sederhana tapi penting. Kenapa banyak orang yang masuk ke sistem dengan idealisme perlahan-lahan akhirnya bisa berubah? Kenapa orang yang dulu kita anggap bersih setelah beberapa tahun di jabatan tertentu justru terseret kasus yang polanya mirip dengan kasus-kasus sebelumnya? Dan kenapa kalau korupsi ini cuma soal moral individu, kasus-kasusnya bisa begitu seragam,
Proyek besar, uang besar, pengawasan lemah, relasi kuasa, padahal pelakunya selalu berganti orang. Di titik ini, kita perlu mengakui satu hal yang mungkin gak nyaman buat kita. Masalahnya bukan cuma soal siapa yang korup. Masalahnya ada di sistem. Kenapa? Sistem memberi ruang, insentif, bahkan perlindungan pada korupsi. Kenapa? Sistem memungkinkan orang mengambil keputusan besar tanpa pengawasan yang sepadan. Kenapa? Sistem yang mengelola uang publik dalam jumlah yang masif dan besar tanpa transparansi yang kuat. Kenapa sistem menempatkan kekuasaan di tangan segelintir orang tapi tidak memberikan mekanisme kontrol yang efektif? Dan kenapa sistem yang ketika terjadi pelanggaran seringkali memberikan hukuman yang tidak konsisten? Jadi, ketika kita terus menyederhanakan korupsi ini sebagai soal moral individu, tanpa sadar kita sedang melewatkan akar masalahnya. Kita sibuk memotong ranting tapi lupa memperbaiki akarnya. Dan selama akar itu masih dibiarkan, orang baik akan terus diuji, orang biasa akan terus tergoda, dan korupsi akan selalu menemukan jalannya. Dari sinilah kita perlu menggeser cara berpikir kita dari sekedar menyalahkan orang menuju pemahaman akan struktur dan sistem yang membentuk perilaku koruptif ini. Bayangkan sebuah bangunan yang bocor dari atap sampai lantai. Air menetes di mana-mana dan akhirnya orang-orang meletakkan ember di setiap sudut ruangan. Kita bisa marah melihat ember-ember itu, tapi selama atapnya tetap bocor, ember baru akan terus bermunculan. Korupsi pun bekerja dengan cara yang mirip. Kita bisa marah pada pelakunya, kita bisa menangkap orangnya. Tapi selama sistemnya bocor, praktik yang sama akan terus muncul dalam bentuk yang berbeda. Karena itu, kita perlu berhenti sejenak menyalahkan individu dan mulai melihat bagaimana sebuah sistem yang rusak secara logis justru memproduksi korupsi itu sendiri. Kalau kita mau jujur dan rasional, korupsi yang terus berulang di Indonesia tidak bisa lagi dijelaskan sebagai sebuah kebetulan, apalagi sekedar kesalahan individu. Ia lebih masuk akal untuk dipahami sebagai produk dari sebuah sistem. Korupsi itu sangat ditentukan oleh sistem. Sistem yang secara desain memberi ruang, peluang, dan kadang bahkan rasa aman bagi praktek korupsi itu sendiri. Kita pakai analogi sederhana tadi. Kalau sebuah bangunan bocor dari atap sampai lantai, kita memang bisa marah melihat ember yang ditaruh di mana-mana. Tapi marah ke ember tidak akan menghentikan kebocoran itu sendiri. Selama atapnya tidak diperbaiki, ember baru akan terus diletakkan. Dalam konteks ini, ember adalah pelaku dan perilaku korupsi. Atap yang bocor adalah sistem itu sendiri. Dan selama atapnya tetap bocor, orang-orang siapapun mereka akan terus menemukan cara untuk menampung air itu. Sekarang kita bedah pelan-pelan. Apa saja kebocoran di dalam sistem kita ini? Yang pertama adalah kekuasaan besar tanpa pengawasan yang sepadan. Banyak posisi strategis di negara ini memegang kewenangan luar biasa besar, tapi mekanisme pengawasannya lemah, sekedar formalitas belaka atau hanya di atas kertas. Ketika kekuasaan besar tidak diawasi dengan serius, maka peluang penyalahgunaan bukan lagi soal niat jahat, tapi soal terbukanya kesempatan. Dan kita tahu, kesempatan yang dibiarkan terlalu lama hampir selalu akan dimanfaatkan. Yang kedua, uang besar tanpa transparansi. Banyak sektor di negara ini mengelola dana publik dalam jumlah yang fantastis, triliunan bahkan ratusan triliun rupiah. Tapi prosesnya tidak terbuka bagi publik. Informasinya sulit diakses, alurnya rumit, dan hanya segelintir orang yang benar-benar paham detailnya. Dalam kondisi seperti ini, korupsi bukan cuma lagi mungkin, tapi sulit terdeteksi. Data menunjukkan bahwa kasus-kasus korupsi terbesar di Indonesia hampir selalu berkaitan dengan proyek besar dan uang besar, seperti di sektor energi dan sumber daya alam. Kasus Pertamina dengan potensi kerugian negara ratusan triliun rupiah, atau kasus Timah yang nilainya mencapai lebih dari puluhan triliun, bukan terjadi dalam semalam. Itu berlangsung bertahun-tahun karena transparansi yang lemah. Yang ketiga, keputusan penting dipegang hanya oleh segelintir orang. Dalam banyak institusi, keputusan krusial
Mulai dari proyek, anggaran, sampai izin terkonsentrasi di tangan sedikit elit. Ketika keputusan besar tidak tersebar dan tidak diawasi oleh banyak pihak, relasi kuasa menjadi sangat menentukan. Di titik ini, korupsi menjadi jauh lebih mudah untuk terjadi. Bukan karena semua orangnya jahat, tapi karena sistemnya membuat kesepakatan gelap lebih efisien daripada proses yang jujur. Dan yang keempat, hukuman yang tidak konsisten. Ini faktor yang sering diremehkan, tapi dampaknya besar. Data menunjukkan rata-rata hukuman penjara bagi pelaku korupsi di Indonesia masih relatif ringan. Seringkali tidak sebanding dengan kerugian negara yang ditimbulkan. Ketika hukuman terasa ringan, tidak pasti, dan bahkan bisa dinegosiasikan, maka pesan yang sampai ke sistem sangat jelas. Resikonya rendah nih. Dan ketika resiko rendah, perilaku yang sama pasti akan diulang kembali. Di Indonesia, dengan skor CPS sekitar 37 menunjukkan bahwa korupsi masih dianggap resiko yang bisa ditoleransi. Dan selama sistem masih mengirim sinyal seperti ini, perilaku koruptif akan terus diproduksi bukan sebagai anomali, tapi sebagai sebuah konsekuensi yang logis. Jadi, di titik ini, kita perlu mulai jujur. Dalam sistem seperti ini, korupsi bukan lagi sebuah kejutan. Korupsi adalah hasil yang kita bisa prediksikan. Dan, kalau kita ingin benar-benar memahami kenapa korupsi ini terus berulang, kita harus berhenti menyalahkan ember dan mulai memperbaiki atapnya. Korupsi tidak selalu hadir dalam bentuk proyek triliunan atau melibatkan pejabat tinggi negara. Ia sering muncul pelan-pelan, dalam bentuk yang kecil, akrab, dan dianggap wajar. Uang rokok? Biar cepat. Semua kan juga begitu. Kalimat-kalimat seperti ini mungkin pernah kita dengar, atau bahkan kita ucapkan sendiri. Di titik tertentu, korupsi tidak lagi terasa sebagai kejahatan, tapi sebagai cara bertahan hidup di tengah sistem yang rumit dan melelahkan. Di bagian ini, kita akan melihat bagaimana sistem yang rusak perlahan mencetak dan membentuk perilaku, sampai akhirnya korupsi terasa normal. Bukan karena kita jahat, tapi karena kita sudah menjadi terbiasa. Kalau kita bicara soal korupsi, seringkali yang langsung terbayang di kepala kita adalah kasus-kasus besar, pejabat tinggi, atau angka kerugian negara yang fantastis. Tapi kenyataannya, korupsi juga hidup dan tumbuh di level yang jauh lebih dekat dengan keseharian kita. Justru, disitulah ia menjadi paling berbahaya, karena ia hadir dalam bentuk yang terasa kecil, akrab, dan seringkali kita anggap wajar. Kita mungkin pernah dengar atau bahkan mengalami sendiri istilah seperti uang rokok, bukan suap katanya, cuma tanda terima kasih. Atau biar cepat beres urusan katanya. Karena kalau nggak gitu, urusan bisa selesai berhari-hari atau bahkan berbulan-bulan. Lalu ada juga kalimat yang sering kita pakai untuk menenangkan hati. Semua juga begitu kok, bukan gua doang. Di titik ini, korupsi tidak lagi dipersepsikan sebagai pelanggaran moral, tapi sebagai penyesuaian diri. Sebuah cara supaya sistem yang lambat, yang ribet, dan melelahkan itu bisa lebih cepat untuk selesai. Yang perlu kita pahami bareng, ini bukan semata-mata soal karakter individu. Ini soal bagaimana sebuah sistem yang rusak, perlahan-lahan akhirnya membentuk perilaku. Ketika prosedur dibuat berbelit, transparansi rendah, dan pengawasan yang lemah, maka sistem secara tidak langsung mengajarkan satu pesan sederhana. Kalau mau cepat dan aman, carilah jalan pintas. Dan ketika jalan pintas itu dilakukan oleh banyak orang, ia berhenti terasa sebagai sebuah penyimpangan dan akhirnya berubah menjadi kebiasaan. Data mendukung hal ini. Survei Global Corruption Barometer dan Transparansi Internasional menunjukkan bahwa sekitar 30% warga Indonesia mengaku pernah memberikan suap untuk mengakses layanan publik dalam 1 tahun terakhir. Angka ini bukan sekedar statistik, ini cerminan betapa praktek-praktek kecil yang koruptif sudah menjadi bagian dari interaksi sehari-hari antara warga dan sistem. Di sisi lain, lebih dari 90% responden di Indonesia juga mengatakan bahwa korupsi adalah masalah besar. Apa artinya? Kita sadar ini salah, tapi tetap melakukannya. Ini pada akhirnya menjadi sebuah banalitas.
Sesuatu yang sebenarnya salah karena dilakukan terus-menerus selama bertahun-tahun, pada akhirnya menjadi tidak terasa salah lagi. Korupsi pada akhirnya berubah menjadi sebuah mekanisme bertahan hidup dalam sistem yang udah rusak. Bukan karena kita tiba-tiba kehilangan nilai moral, tapi karena sistem yang terus menekan kita untuk menyesuaikan diri kalau mau selamat. Ketika orang jujur justru dipersulit, sementara yang mau bermain urusannya malah lebih lancar, pada akhirnya sistem justru memberi insentif pada sebuah hal yang kita yakini bareng ini adalah sebuah hal yang salah. Jadi, mari kita pahami bareng-bareng bahwa perilaku yang hari ini terasa biasa sebenarnya adalah respon rasional terhadap sebuah sistem yang udah keburu rusak. Kan, selama kita nggak berani untuk jujur mengaku ini, korupsi akan terus hidup, bukan hanya di gedung-gedung kekuasaan, tapi di keseharian kita sendiri. Kalau kita perhatikan dengan tenang, korupsi jarang terjadi secara acak. Ia hampir selalu mengikuti pola yang sama, berulang, dan bisa diprediksi. Bukan karena semua orang jahat, tapi karena sistemnya membentuk perilaku dengan cara tertentu. Ketika celah dibiarkan terbuka, orang yang rasional akan menyesuaikan diri. Ketika perilaku itu dianggap biasa, ia menjadi kebiasaan. Dan ketika penegakan hukum lemah, kebiasaan itu diulang tanpa rasa takut. Dalam hal ini, kita akan melihat satu pola sederhana. Sebuah lingkaran setan yang menjelaskan kenapa korupsi terasa seperti penyakit kronis yang sulit sembuh. Mari sejenak kita berhenti sebentar dari emosi, lalu melihat korupsi ini dengan cara yang lebih metodologis. Bukan pakai istilah akademik yang rumit, tapi pakai logika yang sederhana. Karena kalau kita mau memahami polanya, kita akan paham kenapa korupsi terus berulang bahkan setelah pelakunya ditangkap. Pola ini bisa diringkas dalam satu lingkaran setan yang sederhana. Pertama, sistem yang longgar menciptakan peluang. Ketika aturan yang gak jelas, pengawasannya lemah, dan transparansi yang minim, sistem sedang membuka pintunya selebar mungkin. Di titik ini, korupsi belum tentu terjadi, tapi peluangnya udah kebuka. Dan peluang yang dibiarkan terlalu lama terbuka jarang banget untuk tidak dimanfaatkan. Kedua, orang yang rasional yang mengambil kesempatan. Ini penting, banyak orang membayangkan pelaku korupsi sebagai sosok yang jahat dari awal. Padahal, dalam banyak kasus, keputusan koruptif ini diambil dalam keadaan sadar secara rasional. Ada celahnya, resikonya kecil, dan keuntungannya besar. Dalam sistem seperti ini, korupsi seringkali bukan sekedar keputusan emosional, tapi keputusan yang diambil dalam keadaan sadar dan logis, bukan sekedar karena hilaf. Ketiga, normalisasi terjadi. Ketika praktek ini dilakukan berulang oleh banyak orang dan jarang ditindak, ia akhirnya berhenti terasa seperti sebagai sebuah pelanggaran. Ia akhirnya berubah menjadi normalitas dan kebiasaan. Dari sinilah muncul kalimat-kalimat pembenaran yang tadi udah kita bahas. Semuanya kan juga begitu. Kalau nggak ikut, susah bertahannya. Ini kan udah jadi budaya di negara kita. Sistem tidak hanya membiarkan, tapi secara tidak langsung mengajarkan bahwa perilaku ini bisa diterima sebagai sebuah normalitas. Dan keempat, penegakan hukum yang lemah memperkuat siklus ini. Ketika hukuman tidak konsisten, ringan, atau bahkan bisa dinegosiasikan, pesan yang sampai ke sistem sangat jelas, resikonya rendah. Data menunjukkan rata-rata hukuman penjara pelaku korupsi di Indonesia masih relatif singkat, seringkali bahkan ya sebanding dengan kerugian negara yang ditimbulkan. Akibatnya, perilaku ini diulang terus dan sistem menjadi semakin rusak. Jadi, lingkaran ini bisa kita tulis sederhana: peluang, pembenaran, kebiasaan, impunitas. Dan setelah itu kembali lagi ke awal, peluang baru yang muncul dan terus lingkaran setan ini akan berlangsung. Itulah kenapa korupsi seperti nggak akan pernah selesai di negara kita. Bukan karena kita tidak pernah menindak, tapi karena yang kita potong seringkali hanya satu titik di lingkaran, bukan seluruh polanya. Ketika sebuah kasus korupsi besar terbongkar, reaksi kita hampir selalu sama. Kaget, marah, lalu perlahan lupa.
Kita fokus pada siapa tersangkanya, berapa kerugian negaranya, dan bagaimana dramanya. Tapi jarang sekali kita bertanya satu hal yang jauh lebih penting. Bagaimana semua ini bisa berlangsung begitu lama tanpa terdeteksi? Kita tidak akan membedah detail hukum atau menyebut nama demi sensasi. Kita akan melihat pola yang sama di balik kasus-kasus besar. Pola yang menjelaskan bahwa ini bukan anomali, melainkan hasil dari sistem yang bekerja dengan cara yang salah. Sekarang kita coba uji semua yang udah kita bahas sebelumnya dengan realitas. Karena teori sistemik akan terasa kosong kalau tidak bisa menjelaskan kejadian yang nyata. Mari kita ambil contoh beberapa kasus besar, bukan untuk mencari siapa yang salah, tapi untuk melihat polanya. Dan menariknya, hampir semua kasus besar yang terjadi di Indonesia punya pola dan alur yang mirip. Kita ambil contoh kasus di sektor energi dan sumber daya alam seperti Pertamina atau kasus Timah. Faktor pertama, ini adalah sektor yang strategis karena mengelola komoditas besar dan melibatkan uang publik dalam jumlah yang luar biasa besar. Di titik ini aja, resikonya udah tinggi. Ketika proyek atau komoditas besar bernilai triliunan rupiah yang dikelola, setiap celah kecil dalam sistem akan berdampak sangat besar. Lalu kita masuk ke faktor kedua, yaitu kompleksitas proses. Distribusi energi, tata niaga komoditas, atau pengadaan skala nasional itu bukan proses sederhana. Banyak tahapan, banyak dokumen, dan banyak aktor yang ada di dalamnya. Di atas kertas, kompleksitas ini dibuat untuk pengamanan, tapi dalam prakteknya justru membuat penyimpangan lebih mudah untuk disembunyikan. Semakin rumit prosesnya, semakin sedikit yang benar-benar memahami keseluruhan alurnya. Dan ketika hanya segelintir orang yang paham, disitulah muncul proses kontrol jadi akan melemah. Faktor ketiga, pengawasan yang lemah. Dalam kasus Pertamina misalnya, praktek bermasalah ini bisa berlangsung bertahun-tahun sebelum terbongkar. Padahal secara struktur, ada audit internal, ada pengawasan kementerian, bahkan ada fungsi pengawasan DPR. Tapi kenyataannya, semua itu tidak cukup kuat untuk mendeteksi penyimpangan sejak awal. Ini bukan soal satu lembaga yang gagal, tapi soal sistem pengawasan yang formalitas belaka daripada fungsional. Faktor keempat, relasi kuasa. Di banyak kasus besar, selalu ada jejaring kepentingan. Orang-orang yang seharusnya saling mengawasi justru berada dalam relasi yang saling bergantung satu sama lain. Ada kepentingan politik, kepentingan ekonomi, atau jabatan. Di titik ini, praktek saling jaga dan bahkan praktek saling sandera muncul. Bukan selalu dalam bentuk konspirasi yang besar, tapi dalam bentuk pembiaran kecil yang terus terakumulasi. Dan faktor terakhir, kasus-kasus ini hampir selalu terbongkar bukan karena sistemnya yang berjalan baik, tapi karena ada konflik, tekanan publik, atau bahkan penyelidikan yang besar dari luar. Artinya, sistem tidak mendeteksi, tapi udah kecolongan. Data menunjukkan kerugian negara akibat korupsi di Indonesia dalam 1 tahun bisa mencapai ratusan triliunan rupiah dengan 1 atau 2 kasus besar yang menyumbang sebagian besarnya. Ini menandakan bahwa penyimpangan yang dibiarkan tumbuh terlalu lama pada akhirnya akan meledak. Jadi kita perlu jujur, kasus-kasus besar yang kita lihat ini bukan anomali, ini puncak gunung es dari sistem yang udah keburu rusak. Dan selama kita hanya sibuk marah pada puncaknya tanpa menyentuh bongkahan es di bawahnya, korupsi akan terus berulang dalam bentuk, nama, dan wajah yang berbeda. Seringkali, ketika bicara soal korupsi, kita sampai pada satu kesimpulan yang terdengar pasrah. Mungkin memang begini watak bangsa kita. Negara lain bisa terlihat lebih bersih karena manusianya dianggap lebih disiplin, lebih jujur, atau lebih bermoral. Tapi, benarkah begitu? Atau jangan-jangan perbedaannya bukan pada manusianya, melainkan pada sistem yang mereka bangun? Di bagian ini, kita akan melihat beberapa negara di ASEAN dan Skandinavia bukan untuk mengagungkan mereka, tapi untuk memahami satu hal penting. Korupsi bisa ditekan bukan karena manusianya sempurna, tapi karena sistem membuatnya mahal dan sulit.
Di titik ini, biasanya muncul satu respon yang sangat manusiawi, rasa pasrah. Banyak dari kita yang akhirnya mikir, Indonesia emang begini, atau korupsi itu emang udah jadi budaya di negara kita. Tapi sebelum kita menarik kesimpulan itu, ada satu pertanyaan penting yang perlu kita ajukan bersama. Kalau korupsi itu soal watak bangsa, kenapa ada negara yang bisa menekannya sampai di level yang sangat rendah? Padahal manusianya sama-sama manusia biasa, sama seperti kita juga yang adalah seorang manusia. Mari kita lihat data sederhana, Indeks Persepsi Korupsi atau CPI dari Transparansi Internasional. Negara seperti Denmark konsisten berada di peringkat teratas dunia dengan skor sekitar 90 dari 100. Finlandia, Swedia, dan negara-negara Skandinavia lainnya juga berada di kisaran yang sama. Di Asia Tenggara, Singapura punya skor di atas 80. Sementara Indonesia masih berada di sekitar 37. Ini bukan sekedar angka, tapi gambaran bagaimana publik dan pelaku usaha memandang tingkat korupsi di sebuah negara. Pertanyaannya, apa bedanya mereka dengan kita? Apa mereka nggak punya manusia-manusia yang serakah? Tentu aja pasti punya. Apakah mereka tidak punya godaan pada kekuasaan dan uang? Ya pasti juga jelas punya. Tapi bedanya ada di sistem antar negara kita dengan mereka. Di negara-negara dengan skor CPI yang tinggi, korupsi dibuat mahal dan sangat amat sulit. Transparansinya tinggi, membuat hampir semua proses bisa dilihat dan diawasi. Pengawasannya tidak hanya datang dari satu lembaga, tapi berlapis-lapis dan saling mengunci satu sama lain. Dan ketika terjadi pelanggaran, hukuman dijalankan dengan konsisten tanpa pandang jabatan. Ambil contoh misalnya di Denmark, pengelolaan anggaran publiknya sangat terbuka. Data proyek, pengadaan, dan laporan keuangan semua bisa diakses oleh publik. Ini bukan soal kepercayaan buta, tapi soal sistem yang memungkinkan publik ikut mengawasi. Di kawasan ASEAN, Singapura sering kita jadikan contoh. Bukan karena manusianya lebih suci, tapi karena sistemnya tidak memberi ruang yang abu-abu. Proses birokrasi dirancang efisien, layanan publik cepat dan digital, sehingga nggak ada lagi tuh kebutuhan-kebutuhan uang rokok, biar cepat selesai, dan hukuman untuk suap sekecil apapun tegas di sana. Akibatnya, korupsi bukan hanya ilegal, tapi juga nggak rasional untuk dilakukan di sana. Jadi, yang penting untuk kita bergarisbawahi bersama adalah satu hal. Perbedaan utamanya bukan di kualitas manusianya, tapi di kualitas sistemnya. Negara-negara yang lebih bersih tidak menunggu manusianya sempurna. Mereka membangun sistem yang mengantisipasi kelemahan manusia. Sistem yang gak bergantung pada niat baik doang, tapi pada mekanismenya yang jelas dan tegas. Karena itu, kalau kita percaya bahwa korupsi adalah takdir bangsa, kita sebenarnya sedang menghapus kemungkinan perubahan, dan kita sedang menutup pintu sebelum mencoba membukanya. Padahal, data global udah nunjukin satu hal yang sangat jelas. Korupsi itu bukan kodrat. Ia adalah hasil dari sebuah sistem, dan kalau sistem bisa dibangun, ia juga bisa diubah. Kalau kita sampai di akhir bagian video ini, mungkin satu hal yang terasa jelas adalah kegelisahan ini datang dari rasa cinta yang jujur, tapi resah. Yang bikin capek itu sebenarnya bukan cuma soal korupsinya, tapi cara kita yang sering menyederhanakan masalahnya. Setiap kali ada kasus, kita marah, kita kecewa, tapi hampir selalu berhenti di orangnya. Kita ganti pejabatnya, kita hukum pelakunya, lalu berharap semuanya akan selesai. Padahal, dari awal sampai akhir video ini, kita sama-sama melihat satu pola yang sangat konsisten. Orangnya bisa berganti, tapi ceritanya hampir selalu sama. Korupsi terus berulang bukan karena kita kekurangan orang baik, tapi karena sistem yang ada masih memungkinkan bahkan kadang memproduksi perilaku koruptif itu sendiri. Ketika kekuasaan besar tidak diawasi dengan serius, ketika uang publik dikelola tanpa transparansi, ketika keputusan penting hanya dipegang segelintir orang, dan ketika hukuman tidak dijalankan dengan konsisten, maka korupsi bukan lagi kejutan, ia menjadi hasil yang bisa diprediksi dan sebuah konsekuensi yang logis. Di titik tertentu, sistem yang udah rusak ini bukan cuma mempengaruhi elit atau pejabat, ia merembes masuk ke kehidupan sehari-hari kita, membentuk kebiasaan, membentuk pembenaran, sampai akhirnya kita hidup berdampingan dengan praktek-praktek yang sebenarnya kita tahu ini salah, tapi terasa jadi normal, dan disitulah lingkaran setan korupsi ini bekerja.
Gue percaya kalau kita benar-benar ingin Indonesia jadi negara yang besar, kuat dengan rakyat yang sejahtera, damai, dan bahagia, kita perlu keberanian untuk berhenti menyederhanakan masalah, keberanian untuk menggeser fokus dari sekedar menyalahkan individu menuju memahami dan memenahi semua struktur dan sistem yang membentuk perilaku ini. Karena selama kita hanya marah pada orangnya tapi membiarkan sistemnya, korupsi akan selalu menemukan jalannya. Video ini sengaja tidak menawarkan solusi, karena sebelum kita bicara solusi, kita perlu sepakat dulu soal akar penyebab masalahnya. Dan di episode berikutnya, kita akan masuk lebih dalam ke lapisan yang lebih struktural, korupsi dalam relasi uang, kuasa, dan kebijakan. Bagaimana ekonomi politik bekerja, bagaimana kepentingan bertemu, dan bagaimana sistem itu mempertahankan dirinya sendiri. Sebagai penutup, mungkin banyak gagasan, pemikiran, pandangan, atau cara berpikir gue di video ini yang terkesan mengada-ngada atau bahkan mengawang-awang. Dan itu gak apa-apa banget. Semua ini terbuka untuk dikritik, dielaborasi, atau bahkan didekonstruksi. Silahkan kita bisa saling berbagi opini, argumen, dan sudut pandang tanpa saling meniadakan. Karena perubahan besar selalu dimulai dari percakapan yang jujur. Sampai ketemu lagi teman-teman di episode berikutnya.